Balik lagi kita pemirsa di Warung Pak Ebo sudah di segmen kedua. Kita juga nak mengundang pemirsa untuk pasang telepon ke sini ke 017 380022 sesuai tema kita hari ini. Iya, apa dia Pak Ebo temanya? Tentang pilkada damai ya. Itulah pokoknya tentang pilkada lah pemirsa di 017 380022. Ya, pilkada Sumsel 2020. Mana budak tadi? Ngembek kue, ngembek roti untuk bintang tamu. Oh ya Allah. Nah ini dia nanya. Mohon izin Pak, mohon izin. Iya, mohon izin Pak ya. Saus tumpah. Iya. Tengok ini. Pokoknya ini Pak, air mineral kita langsung dari pegunungan Dempu. Kita saring, kita embek, jadilah air mineral di Warung Pak Ebo ini. Kelasar juga ya. Inilah memang yang ditunggu-tunggu. Tengah kan jas nampak. Tapi kalau nyingok Pak Permana ini pecahnya hobi ngopi pecahnya ini. Nah, yuk Ebo lupa buat kopi. Ngomong baik dari tadi ya sudah buat kopi dulu. Ini kalau belum ngopi ini belum lancar. Ya sudah buat kopi dulu mencari itu Pak. Kopi apa senangnya biasanya Pak? Nah, biasanya ya karena Sumsel ini banyak produk, ya kan orang rumah aku ini kan dari Semende. Semende. Wong Anjas berarti kau Semende juga jas ya? Gitu. Iya. Tahu. Kopi banyak. Kawul. Jadi pertanyaan Anjas tadi seputaran milenial. Iya. Nah, ini sembari menunggu dari KPU nak hadir juga di tengah-tengah kita. Apa nak dijawab? Apa kagak habis maghrib ya jawab? Jangan habis. Karena ini penting aku jawab dulu. Jawab dulu. Jadi kaum milenial inilah sebetulnya sebagai penerus bangsa. Nah, jadi yang menjadikan strong leader pemimpin-pemimpin baru itu adalah kaum milenial. nah benar-benar Pak. Tetapi kalau ini harus punya prinsip, jangan sampai money politik. Tunjukkan para pemimpin-pemimpin, calon pemimpin yang baik itu harus datang dari kaum milenial, ya kan? Ya, walaupun dalam pilkada ini kan isu-isunya diangkat tidak jauh-jauh, sama baik. Kemiskinan, kesempatan bekerja, ya kan? Bagaimana investasi, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, itulah para pemimpin ini. Tetapi bagaimana mengaplikasikannya, itulah perlu ada seni. Supaya apa? Supaya bisa mengena jantung hatinya pemilih. Itu maksudnya. Bukan dalam menaksir cewek pun sama baik. Ini agak sedikit spesifik kok apa? Mohon izin. Ini pecahnya ada orang KPU. Nah, iya kepala Waalaikumsalam. Silakan Pak. Pecahnya lagi sibuk nih ini pecahnya. Lagi asik caknya nih. Iya, kucing. Kebenarannya nih kami lagi ngomongin soal pilkada ya. Iya. Duduknya di mana ini? Ya, di sebelah Pak Permana Oh, juga di sini. boleh Berarti Pak Ebo nak dua buat kopi. Dua berarti. Iya, buat dua. Hadir Iya, lagi. ngapa Cak Gugup tadi Wak Ebo tadi sampai nyampak kopi. Terpana Pak ada tamu baru datang. Film datang. Iya. Jadi pemirsa di rumah ini sudah hadir tengah-tengah kita Bapak Hendri Daya Putra. Wow. Beliau ini adalah divisi teknis dari KPU Sumatera Selatan. Kalau ada yang nanya-nanya soal KPU Pilkada 2020 bisa nanya dengan Pak Hendri, bisa juga nanya dengan Pak Permana. Kalau Pak Hendri ini Wak Abah minggu kemarin lah mampir pula di Warung Ebo. Lah mampir. Oh, Wak Abah lagi di Australia itu. Nah, liburan kemarin. Berburu kanguru, Pak. Kalau main itu pacar rutin, aku ini kesini ngopi kuda. Yo, harus mampir Pak. Kita Harus mampir sharing-sharing. pokoknya ya. Jadi, apa kabar Pak Hendri, sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi mohon maaf ini terlambat tadi dari monitoring ke TPS tadi dari Ogan Ilir yang terdekat menyaksikan pemilih hadir ke TPS untuk memberikan suara. Nah, alhamdulillah sampai dengan hari ini informasi dari 7 kabupaten kota semuanya lancar di proses pemungutan suara yang dimulai dari tadi pagi jam 7 sampai dengan jam 1 tadi. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar kalau Pak ya. Kata hambatan. Mudah-mudahan kata hambatan Aman, karena informasi damai. yang sampai semua lancar. Ya, walaupun sekarang lagi pandemi tetap lancar Pak ya, Pak ya. Tetap Prokesnya lancar. jalan Pak, Iya. prokes. Tetap jalan Protokol kesehatan juga alhamdulillah tadi sudah cek ke TPS-TPS. Seluruh TPS itu menerapkan protokol kesehatan. Wah, mantap. Iya. Pakai tinta juga masih Pak? Masih pakai tinta tapi beda. Dicelup lagi, Metodenya Pak, ya, kalau kemarin. dulu dicelup, Sekarang sekarang ditetes. Tetes, bolet di. Ditos. Bolet di mana? Nah, ini dia Pak kopinya Pak. Nah,
silakan. ini kopi semende. Kipasnya hari ini. Wah, Semende ala-ala. Jadi sekarang tuh Kalau ditetes, sudah Pak. kopi nih. Ya, Demi keamanan tadi. ditetes harus mengenai jari pemilih. Nah, tidak boleh hanya ditetes di atas seperti di sini. Jadi Manfaatnya kena kuku pemilih itu agar tintanya bertahan lebih lama. Karena fungsi meneteskan tinta ini kan sebagai tanda bahwa pemilih tersebut sudah memberikan suaranya di TPS. bukti konkret, Pak ya. Iya, jadi kalau dia datang lagi ke TPS nak nyoblos lagi, pasti jingok ada tinta di tangannya tidak boleh lagi. Karena sudah sekali baik tidak boleh 2 kali. Apalagi 3 kali ya seperti itu. Maria katanya kabarnya ditetes, katanya pengen dimato, Pak. Oh, jangan dicari. Oh iya, Cek Maria lagi nyoblos ya. Iya, Maria lagi ngawal suara. Ngawal bae Pak dia tuh kate Yo. gawe. Ngawal. Dia Banyak jadi gawe, wae. dia jadi ini apa namanya tuh? Sapam wanita. Berarti Cek Maria ini lagi memanfaatkan hari cuti ya. Nah, Ya, iya. ya. Limas, Alasan banyak limas. itu. Tapi di warung kate cuti-cuti yo Pak. Iya, dasar dia baik kesebuan dewe. Pokoknya Pengen sampai ngawal. rakyat tetap dulu hari ini. Iya. Jadi di Sumsel ini berapa banyak ini Pak mata pilih kita ini? Mata pilih. Jumlah mata pilih di Sumsel itu lebih kurang berapa ya? Kalau jumlah pastinya saya tidak ingat, tapi dari jumlah TPS yang ada, dari TPS itu kan 5.477 TPS yang ada di Sumsel. Itu yang saya sampaikan tadi, semua sudah selesai proses pemungutan suara dan sekarang masih masuk proses penghitungan suara. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan harapan kita ini kan belum lapor nih teman-teman KPU Kabupaten berapa pemilih yang hadir, nah, berapa yang tidak hadir. Mudah-mudahan harapan kita walaupun di masa pandemi nanti antusias masyarakat untuk memilih itu tinggi, tetap tinggi sehingga persentase pemilih yang hadir itu tinggi dan kemudian terpilihnya calon pemimpin nanti juga istilahnya terpilihnya calon pemimpin nanti juga elektabilitas ya kredibilitasnya akan lebih diyakini seperti itu. Tapi kira-kira kaget ini Kak, karena masa pandemi Pak, pemilihan ini kira-kira jadi klaster terbaru untuk penyebaran wabah 19 ini. Nah, jadi ini kan memang sudah dari jauh-jauh hari sudah dipikirkan itu baik oleh pemerintah maupun oleh DPR dan KPU, sehingga kemudian di pelaksanaan pilkada lanjutan yang kemarin pernah ditunda itu sudah harus diterapkan protokol kesehatan. Nah, jadi seluruh TPS dari hasil survei juga tadi, hasil monitoring, seluruh TPS itu semuanya sudah menerapkan protokol kesehatan. Nah, tadi saya datang ke salah satu TPS di Ogan Ilir. Jadi pemilih itu sebelum masuk ke TPS dia itu cuci tangan terlebih dahulu. Nah, baru kemudian proses pemberian suara, diberi surat suara oleh ketua KPPS dan kemudian mencoblos. Dan terakhir tadi yang ditetesi tinta. Jadi seluruh TPS itu semua sudah menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian harapannya tentu saja pilkada 2020 ini tidak menimbulkan klaster baru, tidak menimbulkan klaster baru dari penyebaran COVID-19. Nah, seperti itu. Tapi Hal Pak itu Henry, senada dengan yang disampaikan oleh Pak Permana tadi. tidak, aku tertarik karena kan sudah menerapkan protokol kesehatan. Ada enggak kira-kira hasil survei tadi pagi? Sudah nyoblos, ditandain, dicuci, masuk lagi. Kan udah cuci tangan tadi, protokol kesehatan tadi. Oh iya, mudah-mudahan kalau informasi sampai sekarang tidak katik lagi, Pak. Nggak katik lagi. Karena tadi kan, jadi KPPS itu ketat ketika dicuci kan kalau kena kuku, makanya harus kena kuku itu tidak hilang, tidak cepat hilang walaupun dicuci tidak cepat hilang. Dan kemudian juga kan KPPS kan kenal dengan pemilihnya karena kita rekrutmen KPPS itu kan dari lingkungan setempat, dari pengurus RT, jadi kan sehingga KPPS ini pasti kenal dengan pemilihnya. Ya kalau sudah nyoblos sekali ya tidak boleh 2 kali. Dicek tadi, ada tinta tidak boleh, seperti itu. Kemungkinan kecil lah itu terjadi. Ya kecil lah terjadi dan tentu ya kita berharap tidak akan terjadi ya di Sumatera Selatan. Iyalah pasti masyarakat juga sudah patuh. Iya, Kalau sudah sekali jadilah wabah. Cuman Pak Permana? Iya, Pengamatan mudah-mudahan. Pak Permana? Mudah-mudahan tugas berat KPU kan sudah dilaksanakan.
sesuai dengan peraturan KPU. Bahkan peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 kan sudah dirubah. Tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Jadi dalam pelaksanaan TPS-nya adalah dengan jarak kurang lebih 2 meter. Secara bertahap berpindah. Mudah-mudahan saja di Sumatera Selatan aman. Aman, Pak ya. Gitu. Jadi itulah harapan kita semua. Sehingga betul-betul suara daripada pasangan calon itu adalah suara-suara yang murni. Iya, betul, Sampai Pak. sekarang alhamdulillah belum ada laporan Pak yang agak-agak panas dikit gitu kabupaten mana Ya, gitu. alhamdulillah sampai sekarang lancar, Pak. Lancar. Kalau terkait dengan proses Lancar, pemungutan dan penghitungan suara ya. Karena sekarang sudah pukul 13.30, sekarang sudah masuk ke penghitungan. proses penghitungan. Nah, penghitungan surat suara dan mudah-mudahan di proses penghitungan juga berjalan lancar ya di seluruh kabupaten kota. Berapa hari biasa ngitung suara ini, Pak? Ngitung suara, cuman boleh sehari inilah. Sehari ini lah ngitung. Yo harus selesai dan kemudian hari ini setelah selesai Dikirim. seluruh administrasi hasil penghitungan itu dimasukkan dalam kotak harus dikirim ke panitia pemilihan kecamatan di kecamatan. PPK. Iya ke PPK. Cair di sana baru digabung dihitung ulang lagi, digabung lagi. Nah itu rekapitulasi di tingkat kecamatan. Itu kalau seluruh kotak suara dari TPS sesuai wilayah kerja dari PPK itu sudah terkumpul, nanti teman-teman PPK akan menjadwalkan proses rekapitulasi di tingkat kabupaten. Nah proses rekapitulasi ini dijadwalkan dari tanggal 10 besok sampai dengan tanggal 14 Desember yang akan datang. Jadi Hari Senin. iya. Jadi cak mana Pak soal keamanan tadi kan sudah dari kecamatan. Ada juga katanya ini dari OI Pali Samurataran ini agak rawan katanya Pak. Nah, Di mana jangan maconya ayo. ini? Oh Itu, ini. Pak. Soal kira-kira tingkat keamanannya Ada Pak. beberapa kabupaten Pak. Ngawal suaranya. Rawan biasanya Wak, itu, Pak. Jadi kan itu kan baru diindikasikan Ya, rawan ya, takutnya, diindikasikan Pak, ya. rawan berdasarkan mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah atau kemudian dari hasil pemetaan dari pihak keamanan ya memang ada indikasi rawan tapi buktinya sampai dengan jam sekarang sudah selesai proses pemungutan suara semuanya aman-aman saja alhamdulillah. Tidak ada kerusuhan dilaporkan ya. Tidak ada alhamdulillah ya. Kita perlu bersyukur Nah, ada 2 kabupaten yang di Sumsel yang sekarang lagi pilkada itu di Oku sama Oku Selatan. Itu calon tunggal, Pak. Ya. Nah, menurut Pak Permana itu mempengaruhi tidak prosesnya? Karena cuma calon tunggal di 2 kabupaten ini. Jadi begini Menurut Dindo, pengamatan Pak Permana. untuk Oku Selatan dan Oku Induk itu memang calon tunggal. Tapi sebaliknya, karena undang-undang KPU, peraturan KPU itu harus mendapatkan suara kurang lebih 75%. Kurang lebih ya, Pak Henry ya. Jadi kalau di bawah itu berarti yang menang adalah tidak ada yang menang. Sehingga harus mengikuti pilkada berikutnya. Nah, jadi itu tantangannya di lain pihak. Cukup kuat karena tidak ada calon yang maju ya, atau partainya diborong saking berani bayar mahar gitu kan. Diborong partainya. Tetapi di lain pihak juga harus mempunyai angka yang bagus, paling tidak 75%. Nah, kalau tidak sampai, berarti masyarakat belum berpihak kepada yang memimpin, kepada calon pasangan yang akan menang itu. Belum berpihak. Sehingga dengan demikian, akhirnya apa? Perlu mengikuti pilkada ulang. Jadi ada resiko-resiko juga. Ada resikonya, Pak ya. Karena kan sudah menyatakan tidak ada calon yang berani. Kemudian partainya diborong kepada salah satu pasangan calon. Berarti kan sudah confident. Jadi paling tidak yang hebat itu adalah harus 80-90. Contoh 2019 Prabu Muli. Nah, iya. Ya, Prabu Muli waktu itu. Itu ternyata Pak Ridho Yahya sampai mempunyai suara 92%. Waduh. Karena dengan kotak kosong. Tapi kalau di bawah 75% itu baru pilkadanya yang sekarang ini. Nah, jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Iya, ada kekurangan. Tapi yang bagus kalau untuk demokrasi setidak-tidaknya ada calon lain. Paling tidak independen harus maju. Ya. Nah, itu Pak yang nak spesifik Nah, aja kita tanya nak Pak. iklan Ini dulu. sebagai iklan dulu. Iya, kaget. Oh, dulu. Semangatnya kau soal Jangan pilkada semangat, ini. kaget. Tamu-tamu nak nyalon RT, Pak. Kita sesi untuk segmen lain. Iya, Pak, iya, iya, pertanyaan. iya, iya, iya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Warung Wa Ebo. Ya.